السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تنقيح القول شيخ الإمام نواوي الجاوي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir berjamaah. Dan saat ini kita ngaji berjamaah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kesemuanya sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin maksimal di dalam kita mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan meraih kebahagiaan fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji di kitab Tanqihul Qaul, syarah dari Lubabul Hadith, bab selanjutnya yaitu tentang keutamaan mengurangi atau mempersedikit minal akli wan naumi, yaitu dari makan dan tidur. Jadi mengurangi makan dan tidur. Masakoni de'er ben asaren. Jadi bukan tidak boleh makan, tetapi mempersedikit, yaitu jatah makan atau porsi makan dan yang kika dinto tidur, tidur. Dipersedikit. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syabi'a fid dunya, man syabi'a, barang siapa syabi'a, yang kenyang, fid dunya, di dalam dunia, maksudnya di dunia, ja'a, maka dia akan lapar yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Nah, yang dimaksudkan man syabi'a fid dunya, Imam Nawawi mensyarahi memaknai ay syab'an madmumah. Nah, okay. Ay syib'an madmumah. Nah, ya. Yaitu apa? Yaitu makanan atau kenyang dengan cara yang madmumah, yang tidak baik. Artinya apa? Satu, dia kenyang dengan makanan hasil sesuatu yang haram. Yang kedua, dia makan terlalu kenyang sehingga yaitu menyebabkan misalnya muntah menjadi haram. Jadi yang awalnya halal menjadi haram. Kemudian dia makan makanan yang diharamkan. Ini yang dimaksud kenyang tapi dengan cara yang madmumah. Terlebih artinya keterlaluan
makan sehingga ada potensi untuk rakus tomak. Nah, ya, tomak. Karena dia ingin makan semuanya, maka apapun dimakan tanpa ada filter, tanpa ada proses yang kika dinto penyaringan baik dari hal yang haram, kesehatan dan semacamnya. Pokoknya ekakan kapi. Ini saya maksud man syabi'a fid dunya, yang dimaksud itu adalah kenyang tapi dengan cara yang jelek. Nah, orang yang kenyang terlalu sibuk dengan makan, sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, ya. Ja'a yaumal qiyamah. Kelak dia akan merasakan kelaparan, haus yang begitu hausnya, yang begitu dahsyat ketika di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu orang semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula pun panjenengan setuju bakal dibangkitkan oleh Allah ketika di hari kiamat. Maka orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan makan, dengan persoalan perut dan sebagainya, maka dia akan merasakan lapar dan dahaga yang begitu kuat di hari kiamat. Sebaliknya, wa man jaa'a fid dunya, dan barang siapa yang lapar, ya, di dunia, syabi'a yaumal qiyamah, maka dia kelak akan kenyang di hari kiamat. Nah, ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan yang kika dinto ketika kita sering menahan lapar, mempersedikit makan, kelak akan merasakan kenyang, ya, kenyang yang luar biasa di hari kiamat, tidak kelaparan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa lapar. Bagaimana caranya kita mempersedikit makan? Tentunya agar bernilai ibadah, yaitu dengan cara diniatkan lillahi ta'ala. Ini yang dinamakan saum atau puasa. Nah, jadi kalau kita ingin mempersedikit makan oleh kenceran, niat taki puasa. Kalau mempersedikit makan tapi niatan diet, mare tak lempok, kencerna tada kun perak oleh lapar. Nah, makanya diet yang paling efektif, diet kerwa. Diet yang paling efektif, diet yang menimbulkan pahala atau melahirkan pahala adalah diet melalui puasa. Sumu tasihhu, kata Rasulullah, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Biasakan puasa. Karena orang ketika berpuasa otomatis berapa jam, mulai dari pagi, mulai dari subuh hingga maghrib. Nah, lumayan berapa jam kita ada jeda untuk tidak makan. Nah, ini yang menyebabkan badan kita sehat dan juga rohani kita tentunya sehat. Nah, ini ya. Jadi orang lapar itu ternyata membuat orang itu cerdas. Imam Syafi'i di dalam satu kitabnya yaitu memberikan kontribusi pemikiran atau masukan ke orang-orang senyare ilmu, yaitu bagaimana caranya agar kita cerdas. Salah satunya adalah memperbanyak puasa atau mempersedikit makan. Nah, jadi artinya yang dimaksud kita lapar itu menahan lapar. Jadi orang kalau menahan lapar, nikah setan ada ada batas. Ada penghalang untuk menggoda manusia. Inna syaitana yajri min ibna Adam majrad dam. Fadayyiqu
mujarihi bilju. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yajri min ibna Adam majrad dam, masuk mengalir ke dalam tubuh anak cucu Adam, kita semua anak cucu Adam, manusia kakak binika, kita semuanya majrad dam, yaitu melalui aliran darah. Setan itu masuk dalam tubuh kita. Sehingga saat ini di dalam tubuh kita semuanya, siapapun manusianya, ada setan di dalam hatinya. Kalau merujuk kepada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setan ini makhluk gaib, masuknya gaib, tidak bisa kelihatan oleh kita. Tapi Rasulullah bersabda masuk melalui aliran darah. Berarti berapa banyak ribuan setan ada bertumpuk di dalam diri manusia. Apa kata Nabi? Suruh diusir setan? Tidak. Setan diusir banyak, datang lagi. Oleh Rasulullah tidak disuruh diusir, tapi fadayyiqu, maka persempit ruang gerak setan yang ada di dalam dirimu, di dalam tubuhmu, mujarihi bil ju', dengan cara memperbanyak lapar. Artinya puasa efektif. Di puasa selain mempersehat kita, mempersedikit ruang gerak setan untuk menggoda manusia. Fadayyiku, persempitlah. Ya. Bukan usirlah, bukan. Jadi kita tidak bisa mengusir setan. Tidak bisa. Paling tidak peluang setan untuk menggoda kita sempit. Mun banyak apa sah. Tapi sebaliknya ketika orang itu banyak makan dan kenyang, itulah menjadi apa? Menjadi peluang setan untuk menari-nari. Dia berjoget-joget mesra di dalam tubuh manusia. Nyaman setan. Makanya orang yang kenyang, efeknya apa? Dia sering ngantuk. Nah, pun ngantuk, lepas. Akalnya hilang, ngantuknya mana ngantuk, sobung, tak bisa dzikir, tak bisa berpikir dan sebagainya, ketondu. Karena apa? Akibat kenyang, terlalu kenyang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Rasul kalau makan sebelum kenyang berhenti. Nah, ya. Kalau kita sebelum kenyang nambah, nyimbu. Nah, hera mambu terus. Nah, ya, sekarang ada tafsir baru dari orang yang suka makan. Ya. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang berhenti. Nah, ditanyakan, ya kita lihat ukurannya dulu. Kenyangnya, saya kenyangnya 5 piring. Gitu. Jadi 4 piring saya berhenti. Ya. Ini namanya tafsir jalan lain, ya, bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Arwah akalan baikal akalan songkuna melak makan, ya. Nah, banyak makan, ya. Iya, kula mun telo pereng tak kenyang ki, telepon parak kenyang Pak Pereng. Jadi Pak Pereng ambu kata, jadi lain. Pak Pereng ambu. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa hadis ini, keterangan-keterangan ini jadi mengantarkan kita bahwa untuk mempersedikit makan, artinya sesuatu yang masuk di dalam diri kita harus difilter dulu. Makanan ini haram apa halal? Makanan ini menyehatkan atau tidak? Nah, itu penting. Ya. Makanan ini memunculkan efek negatif atau positif kepada saya. Nah, itu harus dipikirkan ketika kita sebelum makan. Ternyata orang banyak makan dan orang sedikit makan, maka efeknya sangat berbeda. Orang yang sedikit makan, dia akan sehat dan juga dia akan memiliki ruang di dalam dirinya untuk mempersempit ruang gerak setan. Ini yang paling penting. Karena musuh kita yang nyata itu adalah setan. Jadi setan ternyata harus dipersempit ruang geraknya. Tetimun tabuk kenyang, anganga.
setan masuk. Mun agak lapar. Nah, masuk kia setan ruang gerak nah keng tak pate. Nah, sopu as-salatu khairum minan naum. Orang yang sedikit makan masuk kia setan. Nah, tertib ki boleh ki. Nah, tertib boleh ki. Terking jaga ki. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Oh, apa ledes ki. Nah, lumayan karena dia sedikit makan. Tapi mun banyak nah karena salatu khairum minan naum. Nah, jaga mari jadi sapok pasang boleh. Nah, jaga kol belu. Nah, kol belu ada. Jaga usolli fardhu subha. Boh, mak subha sopu campur benduha. Ah, sopu pas nyetong benduha mas. Beni subhi boleh subha ya. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena efek banyak maka. Coba menresaki mun punya tak belengke tengen ada mas. Ketondu mas kibana. Tapi mun lapar. Nah, ingat lapar di sini bukan kelaparan. Nah, lain, mun kelaparan korang ngakan arwah bahaya kia. Kenapa? Kan banyak orang kurang gizi kelaparan, bahaya itu. Ini yang dimaksud lapar adalah lillahi ta'ala, mempersedikit. Nah, ada keinginan memang, tapi untuk Allah, artinya diniatkan untuk puasa. Ini lagi, ini kan pelajaran penting bagi kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man akala barang siapa yang makan fauqa syiba'a di atas kenyang. Maksudnya di atas kenyang nih kamu melampaui kenyang. Artinya apa? Kita lebet kenyang. Nah, belengke tengen. Belengke tengen. Biasanya satu porsi habis, ini karena ada yang menarik sikat 3 porsi. Akhirnya topek. Nah, barang siapa yang melampaui atau di atas kenyang, nah, belengke tengen faqad akalal haram. Maka dia benar-benar sebenarnya makan makanan haram. Jadi haram, Mas. Makanya mun talibut kenyang, ya tasa kenyang sampai ngota haram. Haram. Tak boleh. Si awalnya halal jadi haram. Nah, karena kenikah pun keterlaluan makannya banyak. Sampai haram nak kelu makan. Sampai ngota was haram. Nah, makanya cok pakai piaki pun ada ya tak usah banyak lagi. Nah, yang penting sedikit, sedikit yang penting sedikit kalau sering ya pada baik ya. Sedikit 5 sendok yang pun menit ya pada baik ya. Sendok pun menit sama. Nah, ini mengatur pola makan kita. Coba tanya ke ilmu ke orang-orang kesehatan, maka antara kenyang dan lapar maka lebih dominan lapar untuk mengatur efektivitas kekuatan tubuh daripada kenyang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju'. Nah, ini ternyata sayyidul amali artinya pemimpinnya amal, pemimpinnya perilaku, pengendali kegiatan, pengendali perilaku kita al-ju', yaitulah lapar. Berarti lapar itu potensi besar untuk mengatur gerak langkah kita efektif di dalam kehidupan. Karena orang yang munser, tapi bukan kelaparan, maksudnya kita betul-betul mengatur pola makan. Al-ju', puasa maksudnya. Nah, orang yang banyak puasa, maka puasa akan menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Saya maksiata tadi karena kita puasa. Biasanya kita bermaksiat karena puasa dikendalikan. Kenapa? Karena setan ruang geraknya sempit. Nah, ya, yang biasanya membuli orang karena puasa tidak membuli orang dan sebagainya.
Anika beberapa keterangan-keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di hadis yang lain qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u mukhul ibadah. Nah, sampai nih kan. Al-ju' yaitu lapar, mukhul ibadah, tulang punggungnya ibadah. Apa tulang punggung berarti? Tulang punggung itu bermakna ya pengendali. Nah, pengendali ibadah. Nah, mun pun sering lapar, insyaallah ibadahnya bagus. Tapi mun sering kenyang, nah, timun orang kenyang kadang ibadah setong akan toan karena kenyang. Mun akan toan sarah lah. Ibu tak bisa libur adzikir ada akan tok kutu wudu boleh. Apa aja kadang akan tok was-was. Nah, wudu boleh karena kenyang. Mun lapar punten. Nah, lapar punten. Paling amunyi tabuun beda. Yuk. Nah, lapar. Tapi saya sehat, menyehatkan. Tapi lapar karena Allah diniatkan untuk yaitu lillahi ta'ala. Beberapa banyak keterangan-keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, terakhir hadis ini banyak, cuman saya bacakan yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyu, hidupkan. Nah, hidupkan qulubakum, hati kalian semua. Dengan apa? Biqillatid dhahik. Kemarin sudah dibahas, dengan mempersedikit tertawa. Jadi hati kita biar hidup, mempersedikit tertawa. Dan dengan apa lagi? Wa qillatis syiba', yaitu dengan mempersedikit kenyang. Artinya mempersedikit makan, mengurangi kenyang, mengurangi makan. Ini akan menyebabkan hati kita hidup. Ketika hati kita hidup, maka apapun yang diperintah oleh Allah mudah kita laksanakan. Karena hatinya hidup, perasaannya hidup, imannya hidup, Islamnya hidup di dalam dirinya. Kenapa? Karena ruh dari kegiatan manusia letaknya di hati. Sumber kegiatan manusia tergantung pada hati. Kata Nabi, ketika hati itu baik, maka baik semuanya. Ketika hati itu jelek, maka jelek semuanya. Makanya baru carana mau diate, mempersedikit makan. Artinya mengurangi kenyang dan kita perbanyak puasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan manfaat barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته